Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Yeyen Indriani dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai motivasi belajar di masa pandemi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semuanya sehat ya? Oke, anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Oke, jadi di sini Ibu yang pimpin doa ya. Oke. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau sudah siap, Ibu akan mulai saja ya. Oke, anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas mengenai motivasi belajar di masa pandemi. Untuk mempersingkat waktu, Ibu jelaskan ya apa itu motivasi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap. Perubahan itu bersifat relatif, konstan, dan berbekas. Motivasi adalah keadaan individu yang terangsang, yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan dengan pengharapan yang sesuai, bersifat, atau aktual. Dalam AM, Sudirman mengatakan bahwa motivasi belajar dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk menindakkan atau menggelak perasaan tidak suka itu. Sedangkan menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang berusaha keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Oke, kita lanjut, yaitu macam-macam motivasi ada dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Yang bagaimana itu? Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Nah, seseorang yang mempunyai kegemaran membaca, maka tidak memerlukan orang lain untuk menyuruhnya. Dia akan mencari buku-buku yang akan dibacanya. Kemudian apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik berasal dari luar individu. Yang bagaimana itu? Jadi siswa yang giat belajar karena diberitahu gurunya bahwa akan diadakan ujian. Anak-anak, ternyata ada fungsi motivasi belajar loh. Pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, siswa tidak ada hasrat untuk belajar. Tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalannya dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar. Kemudian motivasi sebagai penggerak perbuatan. Nah, dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga, akan akal dan pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Kemudian motivasi sebagai pengarah. Jadi perbuatan yaitu dengan menentukan
perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan, yang mendukung guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan atau yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Jadi, pada intinya, fungsi motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi sebagai penggerak kegiatan, motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi sebagai pengarah perbuatan, dan motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu cita-cita atau inspirasi, kemudian kemampuan belajar, kemudian kondisi fisik dan kondisi lingkungan. Tips-tips untuk termotivasi belajar. Pertama itu kita memberi hadiah dengan berharap dapat hadiah, entah dapat hadiah berupa barang atau nilai, maka kita akan dapat mengacu motivasi belajar kita. Kemudian itu kerjasama. Jadi bekerja sama dengan teman-teman yang giat belajar atau yang selalu mendapatkan nilai-nilai yang lebih bagus, maka murid tersebut akan termotivasi dan dapat menjadi giat belajar. Kemudian saingan, mempunyai keinginan untuk lebih unggul daripada teman-teman dalam bidang kemampuan untuk dapat nilai atau prestasi yang bagus, dapat termotivasi belajar kita. Kemudian itu hukuman. Hukuman akan memicu motivasi kita agar tidak gagal atau lalai dalam belajar. Ini mungkin sedikit memaksa dan bersifat sementara, tetapi juga bisa membangkitkan motivasi untuk belajar. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu bergaul dengan orang yang senang belajar. Kenapa? Bergaul dengan orang yang senang belajar, maka kita juga akan termotivasi untuk senang belajar. Ini dikarenakan stimulus-stimulus yang dibawa oleh orang yang senang belajar mempengaruhi psikologis yang kurang motivasi belajar. Kemudian bergaul dengan orang yang berprestasi. Nah, sama halnya dengan bergaul dengan orang yang senang belajar dan orang yang rajin belajar. Maka kita akan turut menyenangi dan bersemangat untuk belajar. Orang yang berprestasi akan menjadi sebuah pandangan atau tantangan bagi kita agar kita optimis bisa melebihi prestasi orang tersebut. Pasti akan muncul dalam pikiran kita. Dia bisa berprestasi, aku juga pasti bisa. Kemudian membuat reward atau hukuman. Dengan adanya reward atau hukuman akan memicu motivasi kita agar tidak gagal atau lalai dalam belajar. Ini mungkin sedikit memaksa dan bersifat sementara, tetapi juga bisa membangkitkan motivasi untuk belajar. Kemudian menonton film atau membaca novel. Motivasi membaca novel atau menonton film motivasi akan membuat kita menjadi termotivasi untuk melakukan belajar dengan lebih giat dan dapat merangsang kinerja otak. Motivasi bagi kita setiap harinya. Kemudian menanamkan kemauan atau niat yang tinggi dalam belajar. Jika di awal kita sudah memiliki kemauan dan niat yang belajar untuk belajar, maka kita akan senang dalam belajar serta tidak mudah putus asa saat mengalami kegagalan. Kemudian menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar. Kata-kata motivasi yang ditempelkan di dinding kamar dan kita baca terus, maka akan menjadikan kata-kata itu sebuah motivasi bagi kita setiap harinya. Itulah penjelasan dari Ibu mengenai motivasi belajar. Untuk lebih mendalam lagi, kalian bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Kami berharap kalian masih bersemangat. Sekarang kita berjumpa lagi dengan tayangan yang bertujuan dapat meningkatkan motivasi belajar di rumah selama pandemi COVID-19.
Kita semua paham selama pandemi ini pemerintah menganjurkan melakukan belajar mandiri di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menghadapi kondisi seperti itu, tidak sedikit dari kalian yang merasa bosan dan jenuh dalam belajar. Oke, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Dengan menentukan cita-cita, kalian dapat memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kamu. Hukuman dan hadiah yang ditentukan untuk dirimu sendiri akan meningkatkan keinginan kamu untuk belajar. Pada akhirnya, keinginan belajar lama-kelamaan akan berubah menjadi kebutuhan untuk belajar. Hukuman yang kamu tentukan harus dapat kamu lakukan. Misalnya, jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan main game, tidak akan main gadget, dan tidak akan menonton TV. Seperti halnya hukuman, hadiah yang kamu tentukan harus dapat menambah semangat kamu untuk belajar. Misalnya, jika kamu sudah belajar, kamu boleh main game, kamu boleh main gadget, dan boleh menonton TV. Dengan mengukur kemampuan belajar, kamu dapat menyesuaikan cara belajar serta durasi yang tepat buat kamu, sehingga ketika kamu belajar tidak akan mudah bosan dan kehilangan semangat. Sebelum belajar, pastikan kondisi fisik dalam keadaan prima dengan selalu menjaga kesehatan. Rutin berolahraga, makan teratur, cukup istirahat, dan jangan begadang adalah hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan. Ketika belajar, pastikan kita sedang tidak dalam keadaan marah atau perasaan sedang tidak nyaman. Belajar dalam keadaan terpaksa juga akan membuat belajar terasa melelahkan dan membosankan. Sebelum belajar, siapkan dulu lingkungan belajar yang nyaman. Bersihkan tempat belajar sebelum mulai belajar, dan pastikan belajar di tempat yang tidak banyak gangguan. Setiap orang memiliki kondisi yang dapat berubah karena proses berinteraksi dengan lingkungan. Di antaranya adalah perhatian, ingatan, dan kemampuan berpikir. Kondisi-kondisi tersebut sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar. Dalam kondisi pandemi ini, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, kamu bisa meminta pendampingan orang tua dalam belajar atau berdiskusi dengan teman melalui daring. Begitulah penjelasan tips meningkatkan motivasi belajar. Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang, yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah merencanakan tujuan belajar, menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum belajar, menghindari gangguan dalam belajar, sering berinteraksi dengan hal-hal positif untuk membentuk pengalaman yang berguna. Baiklah, kami yakin setelah melihat tayangan ini, kalian pasti sudah mengerti langkah apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tutup dengan doa. Di sini Ibu yang pimpin ya. Untuk itu, berdoa dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi dari Ibu Yeyen mengenai bagaimana motivasi belajar di masa pandemi. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian dapat termotivasi lagi untuk giat belajar di rumah. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.